Tim Apotik bagaimana? Berhasil login tim Apotik? Kakak Bagaimana Ibu? sementara login. Oke, baik. Baik, karena baru ada beberapa yang bergabung ya, izin saya ulang kembali ya. Jadi silakan sekali lagi dibuka laptop dan komputernya, masuk ke aplikasi Google Chrome, Mozilla ataupun Opera atau aplikasi browser yang lainnya, lalu bisa diinputkan link yang saya kirimkan di kolom chat. Ini saya kirim kembali ya di kolom chat untuk link dan akunnya ya. Nah, kalau sudah, silakan nanti linknya bisa diinputkan di bagian atas ini. Jangan diklik atau dimasukkan di sini ya. Kalau nanti kita masukkannya di sini, sekali lagi nanti dia akan otomatis masuknya ke dalam, nah, ini sudah otomatis karena sering buka ya. Nah, biasanya kalau belum pernah buka, dia akan otomatis masuknya ke web kami, seperti itu. Jadi sekali lagi silakan diinput di bagian atas ini untuk link app.medicine.id-nya. Kalau sudah diklik, nanti dia akan otomatis muncul seperti ini ya. Di homepage-nya diinputkan username, email, dan passwordnya. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin semuanya sudah diminta data untuk mengirimkan email beserta kalau di grup ya kemarin sempat diobrolkan juga terkait passwordnya, itu nanti adalah email yang bisa kita gunakan untuk login ke akun SIM RS-nya. Begitu juga dengan passwordnya, nanti passwordnya kita defaultkan jadi 1 sampai 8 biasanya atau 1 sampai 9, dan nanti ketika sudah login itu bisa kita ubah kembali ya, bisa kita sesuaikan untuk keamanan datanya. Nah, ini pun kemarin sempat diskusi ya dengan Pak Ali dan Pak Ismul. Mohon izin Pak Ismul sebagai PJ rekam medis. Ini nanti ke depannya apakah setiap orang punya akunnya masing-masing atau kita buat per unit saja untuk penggunaan SIM RS-nya? Kakak Halo dong Pak Bang, Is. ini situ. Halo Pak Ismul. Iya, halo. Iya Pak, ke depannya nanti setiap nakes memiliki akun masing-masing. Nanti setiap nakes bisa login dengan fitur sesuai jobnya atau memang kita buatkan saja akun per masing-masing unitnya. Mungkin izin saya jelaskan. Untuk Iya Pak. akunnya sepertinya iya 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 boleh. Boleh Pak Ya, diperjelas supaya oke. Baik, izin ya. Jadi sebenarnya kenapa ada dua opsi? Opsi yang pertama, kalau memang nanti setiap unit punya akun masing-masing, itu akan lebih mudah penggunaannya, jadi tidak perlu logout dan login kembali. Tetapi nanti di dalam pencatatannya, kalau kita lihat di bagian farmasi di sini ya, di sini sudah ada riwayat stok. Di sini akan terlihat oleh siapa. Jadi ketika kita pakai akun admin, maka di sini akan tertulisnya admin farmasi. Tetapi kalau kita menggunakan akun pribadi, maka di sini akan terlihat nih obat A dikeluarkannya berapa, dimasukkannya berapa, oleh siapa, seperti itu. Apabila kita menggunakan akun per masing-masing nakesnya. Begitu juga nanti di laporan-laporan yang lainnya. Di sini akan terlihat akun yang digunakannya, seperti itu kalau menggunakan akun masing-masing. Tetapi nanti ke sedikit kekurangannya ketika kita ingin login ke akun kita, maka kita harus logout, terus kita harus input email dan password. Seperti itu saja sih, Pak. Tapi untuk lebih aman memang setiap nakes ini memiliki akun masing-masing. Jadi nanti terlihat nih, terlihat lognya ya. Obat ini diinput oleh siapa, obat ini dikeluarkan oleh siapa, lalu diberikan kepada pasien siapa, itu nanti akan otomatis terlihat semuanya. Begitu Pak Ismul mungkin kekurangan dan kelebihannya. Jadi sekali lagi untuk hal tersebut kami serahkan nih wewenangnya ke manajemen RS ya. Untuk kedepannya apakah memang nanti masing-masing nakes memiliki akun untuk login atau mungkin nanti loginnya menggunakan per unit saja.
Begitu Pak Ismul ya. Nah, sekali lagi karena kondisinya kita belum ada data seluruh nakes ya, jadi belum bisa kita langsung praktekkan di akun RSUD. Baik, di sini silakan dilihat dulu ya. Di sini dilihat, yang pertama kita ada master data. Di master data ini nanti ada beberapa data ya, ada beberapa menu, ada poli, dokter, dan yang lain-lain. Ini untuk penyesuaian data di penggunaan CMRS-nya. Coba saya masuk satu ke akun ini ya. Untuk akun RS Grantiun ya, ini saya menggunakan super adminnya. Nah, ini seperti sini, ini poli belum diinputkan, baru poli umum saja. Dokter pun baru satu ya, Dokter Arwati, karena kita kemarin tester untuk mengirimkan data ke Satu Sehat. Jadi nanti yang pertama di poli ini kita bisa sesuaikan polinya sesuai dengan yang ada di rumah sakit. Dan tentu nanti apabila kita sudah bekerja sama dengan BPJS, polinya pun harus sesuai dengan poli-poli yang kita update di Hafiz. Biasanya seperti itu. Karena apabila kode poli BPJS-nya tidak muncul di Hafiz, di sini pun tidak diinputkan, maka data yang kita input ke poli tersebut maka tidak akan terkirim ke BPJS. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan terkait bridging BPJS ke depan. Jadi nanti di sini kita inputkan, cara inputnya tinggal tambah data di sini, tinggal disesuaikan nanti untuk data-datanya. Nah, harusnya training ini kemarin ya dengan PJ rekam medis, PALI, Pamodar mungkin ya tim manajemen untuk menyesuaikan datanya. Mungkin nanti saya minta waktu juga ya dengan Pak Ismul, eh, entah telepon atau video call atau nanti kita Zoom saja dengan beberapa tim saja untuk menyesuaikan data di sini. Baik, ini untuk polinya. Apabila nanti ruangannya sudah kita bentuk di sini semuanya, ini kita bisa mapping dokternya. Jadi apabila nanti ruangan poli umum ini ternyata ada 3 nih di rumah sakit, itu nanti bisa kita sesuaikan. Tinggal kita tambah data, kita masukkan kembali polinya, kita cari nama dokternya. Nah, sekali lagi karena nama nakesnya belum ada nih, jadi kita belum bisa cari ya. Nah, nanti di sini kita cari nama dokternya, kita pilih. Jadi ketika ada pasien yang diarahkan ke dokter tersebut, eh, bisa kita filter berdasarkan nama dokternya. Jadi si pasien tidak akan salah dilayani oleh dokter yang lain seperti itu. Selanjutnya untuk penjaminnya di sini baru kita input umum. Kedepannya ada BPJS berarti ya. Ya Pak, Selain nanti BP, bekerja sama. oke, baik. Selain BPJS ada asuransi apa lagi Pak yang bekerja sama dengan rumah sakit? Belum ada Pak. Belum ada ya. Baik. Ya. Nah, ini untuk tarif tindakannya. Tarif tindakannya pun nanti kita bantu importkan. Untuk di sana penggunaan Perda atau ada biaya tersendiri, Pak? Sesuai dengan Perda Pak. Sesuai Sesuai dengan dengan Perda. Perda. Ada dokumennya, Bapak Ibu? Kalau ada nanti bisa di-share di grup ya biar kita sesuaikan. Perda ya. Ada. Ada ya? Oke, baik. Nanti bisa di-share, Bu ya. Biar kita bantu Iya. importkan. Nah, ini untuk tindakannya. Tindakan dan harganya. Ini untuk karyawannya. Sekali lagi ini baru 2 ya. Baru satu nih, Pak Dokter Arwati saja yang kemarin kita inputkan. Ini untuk pembayarannya. Ini untuk laboratoriumnya. Laboratorium masih kosong ya. Sekali lagi minggu depan kemungkinan baru kita jadwalkan untuk bagian lab ya. Bagaimana cara penginputannya. Beserta dengan rawat inap dan untuk radiologi di sana ada juga, Bang. Ada Pak, tapi belum difungsikan.
Oh ada, belum, tapi belum difungsikan ya. Iya, 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 Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk farmasinya, farmasinya di sini sudah ada beberapa menu juga ya. Tapi sekali lagi ini sedang baru diimport beberapa nih, sedang proses pengimportan oleh tim ya. Untuk farmasi pun nanti sebenarnya lebih detail lagi kenapa kalau kita lihat di schedule ada pelayanan farmasi dan khusus farmasi saja. Jadi hari ini kita fokus di pelayanannya, bagaimana nanti tim farmasi melihat hasil resep yang diberikan oleh dokter, lalu bagaimana cara pemanggilan pasien, melakukan pelayanan pasien melalui SIM RS ini seperti itu. Sedangkan nanti untuk pelatihan kedua tim farmasi kita akan fokuskan untuk bagaimana cara penambahan data apabila nanti stoknya habis di sini, bagaimana cara penambahannya, atau mungkin expirednya sudah berubah nih, nanti bagaimana cara penambahannya, atau yang lainnya lagi, misal ada bagian gudang, ada bagian poli itu terpisah, bagaimana cara pemisahannya, seperti itu, untuk di bagian farmasinya. Jadi sekali lagi untuk training penginputan obat dan yang lain-lainnya itu kita adakan di pekan depan. Untuk hari ini sekali lagi kita fokusnya di bagian pelayanan farmasinya. Karena target kita di hari Senin depan kita sudah harus bisa menginputkan pasien secara real time di rumah sakit. Jadi Jumat Sabtu kita simulasi nih, simulasi pasien mungkin satu dua pasien mulai diinputkan secara real time. Jadi hari Senin sudah benar-benar ongoing nih untuk penggunaan CMRS. Kalau memang tanggal 14 jadi DEX, itu kita sudah ada beberapa data pasien real yang kita inputkan seperti itu. Ini untuk master farmasinya. Nah, untuk pekan ini, sekali lagi target kita yang berjalan rawat jalan terlebih dahulu. Setelah nanti selesai DEX di rawat jalan kita sudah aman, baru kita masuk ke bagian rawat inapnya. Tutup dulu ya. Baik, itu beberapa master data ya. Mungkin nanti sekali lagi untuk di master data ini penyesuaian data-datanya saya akan komunikasi dengan Pak Ismul ya, Pak Ismul, atau dengan tim manajemen yang lainnya terkait penambahan poli, penambahan memasukkan apa tadi ya, dokternya, lalu rawat inap mungkin nanti untuk penambahan-penambahan data saya akan komunikasi via WA atau nanti kita telepon. Baik, lalu bagaimana cara pendaftarannya? Pendaftaran yang pertama di sini apabila memang pasien onset, di sini tim pendaftaran yang sudah bergabung ada siapa saja? Ada itu kita, kita. Ibu Ita. Iya. Mana Ibu Ita ini? Ibu Ita, halo. Ibu Ita sudah berhasil login, Ibu? Kita. Atau mungkin tim yang lainnya? Kita. Eh, Belum, atau keluar lagi nih Pak? Ini juga tinggal 11 orang ada lagi nih. keluar lagi, Pak. Ini ada masuk cuma keluar lagi apa mungkin, Pak? Jaringannya apa di sana? Oh, kalau jaringan di sana cukup aman, Pak? Iya, kadang-kadang kami sana pakai Starlink cuma kadang-kadang juga jaringan juga, Pak. Oh, seperti itu. Baik, baik, baik. Baik, coba mungkin kita tunggu sebentar lagi ya. Gitu. Baik. Kita mau masuk, Pak? Siap hadir, hadir. Nah, Pak sudah. Oke, baik. Sudah hadir. Bergabung dengan tim laboratorium itu ya, Ibu Ita? Iya, siap, Pak. Oke, Jadi Ibu rapat yang laboratorium. Ibu Ita sudah berhasil login ke SIM RS ya, Ibu? Izin, Pak, sementara masih lagi proses Masih proses ya. karena jaring. Tapi sudah ini, Ibu, sudah apa? Sudah terlihat untuk homepage loginnya? Iya, siap. Sudah ya. Oke. Nah, jadi nanti untuk tim pendaftaran, kemungkinan menunya hanya pendaftaran ini saja ya di bagian data pasien. Sedangkan nanti kalau memang kondisinya sudah terhubung dengan BPJS,
Baru nanti kita masuk ke bagian pelayanan. Di sini akan ada APT untuk anjungan APT, anjungan pribadi untuk BPJS ya, beserta dengan panggilan antrian nanti ke depannya. Tapi untuk saat ini kemungkinan masih belum kita buka ya, karena kita belum terbridging. Kemarin pun saya sudah konfirmasi ke BPJS setempat, katanya memang masih berproses karena kemarin di pengajuannya ada beberapa hal yang kurang. Nanti kalau memang sudah berhasil pengajuan itu kita langsung bridgingkan dengan SIM RS ini. Jadi nanti cukup penginputannya via SIM RS saja, tidak lagi perlu menggunakan Vclaim ataupun Piket. Seperti itu ya untuk penginputan pasiennya. Nah, jadi Oh sekali iya lagi siap. baik. Untuk tim pendaftaran, jadi nanti silakan di sini nanti dibuka menu pendaftaran. Di sini sudah terlihat ada pendaftaran dan data pasien. Apabila yang berkunjungnya pasien baru, nanti bisa langsung klik pendaftaran saja. Tetapi apabila yang berkunjungnya pasien lama, itu nanti kita bisa masuk ke data pasien. Ini untuk penginputan pasien ya. Atau mungkin nanti lebih mudah lagi, silahkan masuk ke data pasien saja. Jadi kita cari dulu nih nama pasiennya kalau kita nggak tahu ya, si pasiennya sudah terdaftar atau belum. Ini tinggal kita cari saja di sini. Bisa berdasarkan nama pasiennya atau NIK yang memang sudah kita inputkan. Seperti itu. Jadi di sini tinggal kita cari misalnya pasiennya namanya Alwan. Tinggal kita cari Alwan, dia akan otomatis mencari nama pasien Alwan. Atau bisa juga berdasarkan nomor rekam medisnya. Tinggal kita cari di sini berdasarkan nomor rekam medisnya. Misalnya nomor rekam medis lamanya A strip 170. Maka nanti di sini akan otomatis muncul nih. Karena nomor rekam medisnya di catatan A170. Baik ini untuk pencarian pasien lamanya. Lalu bagaimana yang apabila yang berkunjungnya pasien baru yang datanya belum ada? Di sini sudah ada klik tombol pasien baru. Ini bisa kita klik pasien baru. Dia akan otomatis masuk ke dalam form ini. Yang pertama, untuk nomor rekam medisnya di dalam sistem di sini sudah otomatis, jadi tidak bisa diedit ya. Untuk nomor rekam medis yang baru, apabila memang saat ini di RS sudah ada nomor rekam medis si pasiennya itu nanti bisa dimasukkan di paling bawah nomor rekam medis lama. Jadi nanti pencarian sama seperti tadi ya bisa dicari berdasarkan nomor rekam medis lama, pencatatan masih bisa lanjutkan, tetapi sekali lagi untuk pengamanan agar otomatis datanya tidak tertumpuk atau nomor rekam medisnya tidak tertumpuk dengan yang lain, itu kita buat otomatis di sini untuk penomoran yang baru. Seperti itu. Untuk datanya, sebenarnya yang wajib diisi di sini ada nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat. Itu yang mandatori atau yang wajib diisi. Selebihnya sifatnya opsional, tetapi tetap kami anjurkan diisi agar dokumen si pasiennya ini lengkap. Karena nanti di beberapa data ini, dia juga akan otomatis masuk ke dalam surat menyurat ataupun dokumen-dokumen yang lainnya. Begitu. Begitu juga dengan NIK. Kalau memang nanti si pasien yang membawa KTP, itu NIK-nya tetap diinputkan karena Get ID Satu Sehat lebih banyak berhasil menggunakan NIK daripada hanya nama dan tanggal lahir saja. Baik, jadi nanti di sini tinggal diinputkan, misalnya nama Alwan. Ibu Ita, sekali lagi sudah berhasil login, Ibu? Ibu Ita, halo. Ya izin Kak, maaf masih Iya, belum Kak. masih belum login. Oke, baik. Izin saya Iya contohkan siap. dulu bagaimana cara penginputannya. Nanti kalau sudah selesai saya contohkan dan sudah berhasil login, bisa coba diinputkan satu pasien ya? Bisa Ibu ya? Siap. Iya siap Oh, siap bisa Kak. oke, baik. Nah, nanti sekali lagi di sini tinggal dimasukkan saja misal namanya nah, apa sih? Tanggal lahirnya bagaimana? Di sini tinggal diklik yang ke kalender ya. Tahunnya tinggal kita ubah tahun terlebih dahulu. Kita cari tahunnya disesuaikan, lalu baru bulan dan tanggalnya seperti itu. Di sini jenis kelamin tinggal dipilih, nah, status menikah juga tinggal dipilih ya, tinggal disesuaikan. Pekerjaan juga tinggal dipilih dengan yang data-data yang sudah ada. Begitu pun dengan provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Ini sudah kita sesuaikan dengan database yang ada. Jadi ketika kita pilih provinsinya misalnya Maluku, maka nanti di sini akan muncul kabupaten dan kota yang ada di Maluku saja. Bagian timur, kecamatannya, Pulau Geram. Untuk kelurahannya di sana apa Pak ya?
Jadi nggak sesuaikan di sini ya. Kalau misalnya- Kelurahan Desa Kataloka. Kataloka. Udah ada katalog Kak? Kataloga Ya, saja. Kataloka ya. Oke. Izin sedami ya, Jalan Pulau Gorang misalnya. Seperti ini ya. Ini pun di sini yang lainnya bisa diinputkan. Tapi sekali lagi, kalau memang nanti kondisinya sedang ramai dan tidak memungkinkan untuk semuanya diinput, ini ada beberapa data saja yang wajib sekali lagi ya. Nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat. Ini yang paling wajib diisi. Selebihnya nanti bisa dilengkapi apabila memang kondisinya sudah mulai cukup tenang, tidak terlalu ramai. Nah, kalau sudah, nanti di sini kita klik simpan. Ketika sudah kita klik simpan, maka dia akan otomatis langsung masuk ke data pasien tadi yang di sini. Seperti itu untuk bagian pendaftaran penginputan datanya. Kalau ada data yang salah terinput atau ingin kita edit, yang pertama di sini ada gambar pensil. Ini tinggal kita klik edit pasien untuk menyesuaikan datanya. Yang kedua, kalau memang ingin cepat juga, di sini tinggal kita klik saja. Misalnya namanya typo nih, harusnya ada ininya ya, ada tandanya misalnya. Maka kita tinggal ubah sini, lalu kita klik set, maka dia akan otomatis berubah. Seperti itu. Begitupun dengan data-data yang lainnya. Oh, ternyata Mas Raffi Samil sudah menikah nih, tinggal kita arahkan sini menjadi menikah. Karena nanti dia akan otomatis terubah. Ini untuk edit eh, data pasiennya. Selanjutnya di sini pun sudah ada print label ya. Untuk biasanya di rumah sakit ada print label. Ini tinggal kita klik saja, maka dia akan otomatis melakukan print untuk labelnya. Biasanya untuk gelang pasien ya. Kalau ini di print, nah nanti ini sini sudah tinggal di print disesuaikan dengan print label yang ada di rumah sakit. Ini ada print untuk rekam medis serta bisa kita lihat juga riwayat rekam medis digitalnya di sini. Lalu bagaimana cara oper ke bagian perawatnya? Untuk oper ke bagian perawat ataupun polinya, nanti di sini ada tombol warna hijau. Kita klik pelayanan pasien. Di sini akan muncul poli-poli yang sudah kita create di bagian master data. Tinggal kita pilih saja. Kita arahkan nih si pasien ini masuk ke dokter mana. Apabila di poli umum ini nanti ada beberapa dokter yang jaga, maka di sini pun akan muncul nama-namanya. Penjaminnya kita pilih, lalu kita arahkan ke proses perawat apabila memang dari pendaftaran nanti kita arahkan ke perawat dulu. Atau mungkin apabila memang dari misal bagian IGD ya, maka nanti di sini tinggal diarahkan ke proses polisi saja agar si pasien akan otomatis masuk ke bagian IGD seperti itu. Ini saya akan arahkan ke perawat. Kalau sudah diklik proses perawat, maka sebenarnya tugas tim pendaftaran sudah selesai, dilanjutkan nanti oleh tim perawat. Dan ketika tim perawat sudah buka akunnya dengan di bagian antriannya, ini ya, seperti ini ya. Nanti di sini ada pasien-pasien yang mengantri. Ini nanti akan ada notifikasi juga ke perawat. Bunyi ting seperti itu. Ini kita coba lagi ya. Kita kirim satu pasien. Terdengar ya suaranya ya? Ada notifikasi ya. Nanti akan ada bunyi ting. Nah, si pasiennya akan otomatis, tim perawat akan tahu nih, oh ada pasien lagi nih yang antri. Seperti itu. Nanti tinggal diarahkan kembali oleh tim perawat. Ini di bagian pendaftarannya. Dan sekali lagi ini adalah pendaftaran untuk pasien umum yang onsite datang. Kalau memang nanti kondisinya si pasiennya daftar melalui MJKN, kalau sudah terhubung dengan BPJS, atau mungkin nanti sekali lagi di rumah sakit sudah ada anjungan pribadi ya yang menggunakan panggilan, tiket panggilan, antrian, nanti itu dia masuknya ke sini untuk melakukan pelayanan. Jadi dipanggil dulu di sini, kita pilih misalnya dia, oh ini saya berhubungkan, mohon izin. Untuk display antrian di sana sudah ada Pak Ismu atau Pak Muhdar? Belum ada, Pak. Oh belum ada ya untuk panggilan ya. Baik, nah nanti ini bisa dianggarkan mungkin nih Pak. Jadi sekarang kita Ya, sudah ada insya Allah. panggilannya, tinggal dihubungkan dengan alatnya saja. Kita klik panggil.
telepon panggilan. Nah, itu untuk fitur-fitur di bagian perawat. Jadi sekali lagi mohon izin pendaftaran ya. Untuk tim pendaftaran sekali lagi nanti di sini ada pendaftaran. Di data pasien ini silahkan dicari apabila pasien lama, apabila pasien baru berarti nanti masuknya ke tombol pasien baru, diinputkan datanya di sini, di scroll ke bawah, diklik simpan. Lalu nanti untuk pelayanannya tinggal kita arahkan ke tombol hijau ini, pilih poli, jangan lupa pilih dokter, pilih penjamin, lalu diarahkan ke perawat ataupun poli. Baik, mungkin ada pertanyaan untuk tim pendaftaran sebelum kita lanjut ke fitur bagian perawatnya. Yang sudah Pak, sudah pertanyaannya. Sudah Pak, sudah. Baik. Ibu Ita nanti silahkan dicoba di input pasien baru ya. Jadi nanti mungkin setelah saya jelaskan semuanya ya, mulai dari pendaftaran, perawat, poli, bagian farmasi sampai bagian kasir, kita coba simulasi bersama. Jadi nanti Bu Ita oper ke tim perawat oper nanti ke bagian polinya, ke bagian dokternya, dokternya nanti oper ke bagian farmasi, dan terakhir farmasi oper ke bagian kasir. Seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi silakan dicoba-coba terlebih dahulu tim Siap, pendaftaran siap Pak. sambil saya menjelaskan tim perawat. Oke, terima kasih Ibu Ita. Mohon Untuk maaf Pak Alwan, bisa silakan izin ya Pak Ali. izin nanya Boleh, kemarin boleh, mungkin boleh. sempat nanya, soalnya kemarin belum buka aplikasinya ya. Ya, eh, Pak Alwan, ini kan ada nomor rekening, ini secara otomatis ya? Betul. Nah, seperti yang tadi saya infokan Pak ya. Jadi apabila saat ini tidak ada data filenya, data file pasiennya, maka nanti di sini kita mulai dari nol ya. Ini saya buka yang bergantian. Kalau kita cek di sini masih nol nih. Baru ada satu pasien nih. Ada dua pasien ya kemarin kita inputkan ini nanti bisa kita Iya. hapus untuk penyesuaian ya. Nah, ini nanti nol kembali dari angka satu lagi untuk nomor rekam medisnya. Kalau memang saat ini sudah ada nomor rekam medis lama, itu nanti bisa ditambahkan di catatan di sini. Kecuali saat ini RS ada data dalam bentuk file, Excel, Word, itu nanti bisa kita importkan di sini agar Oh menyesuaikan iya. nomor rekam medis lamanya. Ada Berarti tidak Pak secara ya? otomatis, ya secara otomatis langsung masuk gitu ya. Betul. Jadi Kamu nggak perlu pendaftaran itu kan sudah baterai itu anak baru. betul Pak Ismu. Hah? Ya, jadi izin Pak Alwan. Jadi berarti itu nanti dia langsung terotomatis, jadi nggak perlu lagi kita edit di situ ya, Pak Alwan ya. Betul, untuk nomor rekam Rekam medis edit. yang di sistemnya betul. Iya, mohon izin juga Pak Alwan kemarin, soalnya kalau kita di atas mungkin kemarin belum sempat kita bahas atau udah bahas tapi saya terlewatkan. Kalau kita di atas kan biasanya dari pasien IGD kita tetap eh, minta nomor rekam medis, status itu semuanya ke bagian pendaftaran. Jadi pendaftarannya satu pintu gitu. Mau pasien di poli maupun pasien di IGD itu semuanya tetap ke pendaftaran kayak gitu. Jadi nanti dari pendaftaran yang keluarin kalau misalnya pasien baru yang ngeluarin rekam mediknya. Iya, Tapi kalau ini sistem pun ini sama berarti ya. udah dipilih ya? Tidak sama Pak. Jadi nanti IGD pun sama ya. Untuk IGD biasanya kan nanti si pasien berada di ruang IGD, sedangkan keluarganya, pihak keluarga biasanya be, apa, ke tim pendaftaran seperti yang mendaftarkan si pasiennya. Nah, nanti yang Iya, menginput tetap di sini Pak penginputannya, penjemputan tetap ya. tetap di Oh sini. ya, Jadi akan menyesuaikan iya, dengan data yang sudah ada. siap. Berarti Ah, menu-menunya nanti disesuaikan ya. Misalnya dari gede kan biasa ke ruang rawat inap kayak gitu. Soalnya kalau dari pendaftaran sini kan tadi kelihatan menunya mau dikirim kemana. Di situ kan dikirimnya ke poli, belum ada ke rawat inap atau apa kayak gitu. Nah, untuk IGD nanti, IGD pun nanti kita masukkan di sini ya. Makanya sebenarnya kenapa kemarin itu harusnya training ya, itu eh, Iya, untuk penyesuaian poli sekali lagi ya. Jadi poli siap, siap, siap. IGD pun nanti harusnya kita input di sini nih. Kita Oke. buat di sini polinya. Ketika di sini sudah ada polinya, dia akan otomatis muncul juga di sini, Pak. Jadi Siap. nanti tim pendaftaran tinggal mengarahkan ke IGD. Nah, kalau sudah masuk ke bagian IGD, ya, misalnya di sini anggap di sini ada IGD satu lagi ya. Nah, Iya. kita klik IGD, maka nanti dia akan otomatis masuk ke pelayanan bagian IGD atau UGD di sini. Di sini akan terlihat antrian si pasiennya, begitu. Siap. Oke, makasih Pak Luan. Mohon maaf karena Siap, kemarin mungkin karena kelewatan atau ini. Oke, baik, siap. baik, Terima baik, kasih siap. ya. Oke, Pak. Baik, nah ini sudah berhasil ya, tim perawat nih.
Mengoper. Tapi ini ngopernya langsung ke poli dokter ya, tidak ke perawat dulu ya. Hanya Nur Laila. Nah, ini langsung dioper ke bagian poli dokter nih, tidak ke perawat. Nah, ini pun saya ingin tanyakan, kalau di sana, di rumah sakit, tim pendaftaran apakah hanya mengisi data pasien saja, sedangkan tanda-tanda vital seperti diastolik, sistolik, tinggi badan, berat badan itu dilakukan perawat atau oleh tim pendaftaran juga di meja pendaftaran? Ibu Ita mungkin bisa dikonfirmasi Dilakukan oleh perawat, Pak. Izin oleh oleh perawat. perawat. Izin oleh perawat, Kak. B, Perawat. oh, oke, baik. Beda pos ya, beda ruangan. Beda. Siap, iya beda, Kak. Oke, baik. Untuk tim perawatnya di sini siapa yang sudah hadir ya? Ini rata-rata perawat Paris. Perawat, perawat poli. Boleh standby. Kakak. Oh, kalau perawat dengan poli satu ruangan, Mbak. Perawat yang betul. Perawat. Coba. Halo, Ibu, Bapak, tim perawat. Tim perawat oleh siapa, Pak Mohdar? Ibu Mina Gilibai. Ibu Mina. Ibu Mina. Ibu Mina, halo. Ibu Mina Gilibai. Bob. Iya, Pak. Suara halus Pak, juga. Ibu Mina. Oke, Ibu Mina sudah berhasil login, Ibu. Bisa. Ini kan. Suara halus tapi badan keras itu. Ibu Mina. Ibu Mina sudah berhasil login, Iya. Ibu. Oke, baik. Sudah berhasil login, Ibu, ke dalam Sudah nih, sistemnya? Pak. Baik. Ibu nanti sekali lagi ya karena ini menggunakan akun demo jadi cukup banyak nih menunya. Nanti kalau Ibu login yang Ibu lihat hanya bagian perawat saja dengan menu-menu yang dibutuhkan oleh tim perawat seperti itu ya. Baik, untuk tim perawat silakan pertama masuk ke bagian menu sebelah kiri di sini ada pelayanan. Di sini ada pelayanan, diklik lalu dipilih yang bagian perawat. Oke. Sudah Ibu? Sudah, Pak. Baik, nah kalau sudah dibuka nanti di sini akan otomatis terlihat nih pasien-pasien yang sudah menunggu. Ini nanti bisa kita klik pelayanan, silakan dipilih salah satu saja ya. Diklik pelayanan dan dia akan otomatis langsung masuk ke dalam formnya. Kita scroll ke bawah. Di sini pertama kita akan masuk ke bagian anamnesa ya. Di sini ada rencana keperawatan, ada screening gizi, ada input anamnesa. Form-form ini kita sesuaikan dengan akreditasi yang berlaku ya untuk vaskes-vaskesnya. Dan apabila memang nanti kondisinya, wah di rumah sakit saya tidak isi screening gizi nih bagian perawat, maka nanti bisa dilewat saja. Seperti itu Bu Mina ya. Jadi nanti silakan diinputkan yang memang biasa diisi di rumah sakit. Misalnya rencana keperawatannya nih, dari akut, itu nanti tinggal dicari saja di sini. Tinggal disesuaikan dengan form yang dibutuhkan di rumah sakit. Begitu Ibu Mina. Nah, untuk VVT-nya atau tanda-tanda vitalnya, nanti bisa di sini diinput ya. Misalkan keluhan utamanya sakit badan, sudah 4 hari. Atau di sini panas tinggi. Nah, panas tinggi. Ini bisa diinputkan di sini. Selanjutnya, untuk mempermudah, apabila sudah diinput keluhan utamanya, tinggal diklik tab saja, maka dia akan otomatis pindah ke sebelah. Seperti itu. Nah, di sini formnya cukup lengkap ya, dari riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, BMHP, riwayat penyakit keluarga. Nah, biasa terapi obat diisi oleh dokter, jadi bisa dilewat saja. Bisa langsung masuk ke bagian tinggi badan. Untuk kajian sosial ini, kenapa di sini ada kajian sosial? Karena ini diminta oleh Satu Sehat. Ini pun nanti akan otomatis terkirim ya. Jadi nanti kalau kita sudah isi keluarga sejahtera, tapi kalau memang ingin diubah, ini bisa diubah. Nah, ini untuk tinggi badannya diinputkan di sini 170, berat badan misalnya 50, saturasi 99, sistoliknya 90, diastolik 20. Nah, ini tinggal diinput seperti sini aja Bu ya. Kalau sudah, kita klik simpan.
Nah, karena kita belum bridging dengan BPJS, maka nanti tidak ada notifikasi apabila di sini masih nol. Kalau kita sudah bridging dengan BPJS, biasanya nanti ada notifikasi bahwa ada data yang belum diisi, seperti itu. Baik, selanjutnya ada riwayat alergi, dan yang terakhir ada pemeriksaan fisik. Biasanya ini yang diisi oleh tim perawat. Tetapi sekali lagi kalau memang ada form-form yang, wah di rumah sakit nggak ngisi ini Pak, terlalu panjang nih, maka nanti biasanya yang wajib itu di bagian input anamnesa saja. Begitu. Dan yang terakhir ada di bagian pemeriksaan awal di sini. Ini pun nanti silakan diisi ya. Nah, untuk rencana keperawatan dan riwayat alergi, apabila di bagian anamnesa sudah diinput, maka nanti di sini pun akan otomatis terinput sesuai dengan yang ada di anamnesa. Iya. Nah, ini untuk risiko Tindakan. jatuh, pengkajian nyeri, serta untuk screening visual. Nah, permintaan kemarin yang untuk warna hitam ini belum kita update ya. Nanti coba kita sampaikan kembali. Baik, itu untuk form-form yang biasa diisi oleh tim perawat. Apabila nanti tim perawat sudah selesai menginputnya, di sini kita ke atas lagi, Bu. Di atas ini sudah ada beberapa proses ya. Kalau memang nanti dari perawat dioper ke poli, maka diklik proses poli. Mau dia poli umum, mau dia poli apapun, silahkan nanti diklik proses poli saja. Karena nanti di sini baru kita filter di masing-masing ruangan polinya. Misalnya ternyata ini ada untuk objin nih, yang bukanya tim objin. Maka nanti tim objin di sini filter objin saja agar yang terlihat hanya pasien dari objinnya seperti itu. Atau mungkin nanti di sini polinya poli saraf atau poli yang lainnya, maka nanti di sini disesuaikan saja. Kurang lebih seperti itu untuk perawat, Ibu. Apakah ada Ya, sudah coba diinput? Silakan coba diinput kan Bu ya, dengan satu pasien ya, diinputkan anamnesa dan yang lain-lainnya, lalu diarahkan ke bagian poli dokter. Seperti itu. Bisa Ibu? Bisa, Pak. Oke, baik. Baik, kita masuk ke selanjutnya. Dan tim pendaftaran dan tim perawat karena sudah diperlihatkan ya, silakan dicoba-coba dilihat-lihat sistemnya. Kalau memang nanti ada hal-hal yang ditanyakan, kita diskusikan setelah kita sampai kasir ya. Kalau sudah saya jelaskan sampai kasir, seluruh tim sudah mencoba, baru nanti kita buka untuk sesi tanya jawabnya. Bukan kata Baik, dong. selanjutnya untuk bagian dokter. Ini nih sekali lagi izin bertanya, untuk ruangan poli dan ruangan perawat berbeda ya? Terpisah ya Pak ya? Pak Modar atau Pak Ismu? Kalau Saya apa, Pak? perawat dan ruang periksa bisa. Terpisah. Pasiennya beda, Pak. Iya. Ruangannya Oke, baik. beda. Baik, baik. Untuk di bagian poli dokter ada siapa yang bergabung ya? Poli dokter. Ada Poli dokter. Di Ibu Nina juga, Pak. Ibu Mina juga yang menginputkan nanti. Iya. Iya, iya. Iya, Pak. Oh, begitu. Oke, Lem, baik. itu lihat. Kalau bikin satu. Izin nih sekali. Saya konfirmasi tadi kan berbeda ruangan ya, tetapi satu komputer gitu, Pak? Atau bagaimana di sana? Iya, satu komputer, Pak. Satu komputer ya dengan Ibu Mina ya. Iya, iya. Nah, ini sebenarnya kalau memang satu komputer, untuk di perawat ada berapa komputer, Bapak? Bisa cek Paman Bob. Untuk saat ini ada berapa perawat? Paman Bob. Bisa diulang, Pak? Bisa diulang? Di bagian perawat ada berapa komputer atau laptop? Kalau di bagian perawat disediakan satu. Di bagian perawat bagian satu. Untuk polinya ada berapa, Pak? Apakah nanti semua penginputan, semua poli yang tersedia di RS ini oleh perawat saja? Atau bagaimana? Untuk saat Iya, ini. ada untuk polinya ada poli anak, poli umum, poli penyakit dalam, poli kebidanan, gigi. Jadi kalau untuk poli kebidanan itu tenaga bidan yang jadi adminnya. Oke, baik. Untuk komputernya satu komputer dengan perawat atau ada komputer lain, Pak? Untuk saat ini satu disediakan, jadi nanti baru ditambahkan lagi pas sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Oke, baik. Baik, berarti nanti semuanya satu ini ya, satu
ruangan ya, satu komputer ya. Baik. Nah, ini sebenarnya kalau memang kondisinya satu komputer agar lebih mudah tadi kita tidak oper ke poli pun bisa ya. Jadi nanti misalnya tim perawat sini ya sudah diinputkan nih anamnesanya. Ini bisa dilanjutkan untuk penginputan diagnosa yang sudah diberikan oleh dokter kalau memang sekali kondisinya penginputannya di satu komputer. Tetapi agar lebih aman juga, agar antrian yang sudah dicek tanda-tanda apa form perawatnya terpisah dengan pasien yang baru datang, itu nanti bisa diarahkan ke proses poli seperti itu ya. Nanti sekali lagi untuk teknisnya ini sebenarnya dinamis ya, menyesuaikan dengan yang di lapang. Kalau memang kondisinya seperti itu berarti nanti bisa diimplementasikan seperti ini Pak ya. Jadi untuk pasien yang baru datang kita inputkan di proses perawat. Kalau di perawatnya sudah selesai kita arahkan ke poli agar tidak bercampur. Seperti itu Pak ya, Pak Ismul. Ibu Bin. Atau mungkin nanti sekali lagi menyesuaikan dengan kemudahan di lapang ya. Kalau memang kayaknya tidak perlu dioper nih ke proses poli, biar aja nggak apa-apa numpuk antriannya di perawat. Karena kan nanti yang input tim perawat juga untuk diagnosa dan yang lain-lainnya. Itu tidak apa-apa ya, Ibu Vina ya. Disesuaikan saja. Nah, selanjutnya, kalau memang nanti kondisinya sudah kita input nih di bagian perawat untuk tanda-tanda vital. Berarti kan selanjutnya dicek oleh dokter. Kalau dokter sudah memberikan diagnosa atau mungkin tindakan serta resep dalam bentuk catatan, nanti bisa diinput kembali oleh tim perawat. Atau mungkin nanti tim dokter ingin melihat dulu nih hasil yang tadi diinputkan oleh tim di bagian perawat izin. Jadi nama Alwan ya, saya arahkan lagi ke eh, poli dulu. Jadi misalnya tim dokter ingin melihat nih di komputer riwayat si pasien selama berkunjung. Ini nanti tinggal di pojok sebelah kanan ada riwayat. Ini akan terlihat riwayat si pasien selama berkunjung ke rumah sakit seperti itu. Jadi rekam medisnya nanti akan otomatis terlihat di sini. Mulai tanggal, hari, jam, lalu nanti di sini dokter pembicaranya siapa terakhir. Nanti apabila lengkap ya penginputannya lewat penyakit dahulu, sekarang, keluhannya, serta yang lain-lainnya nanti akan terlihat di sini. Semakin sering si pasien berkunjung, maka nanti di sini akan semakin panjang ke bawah ya eh, rekam medis digitalnya seperti itu. Begitu juga dengan hasil anamnesa yang tadi dilakukan oleh perawat ya di sini akan dilihat juga bisa dilihat juga oleh tim dokter. Untuk penginputan diagnosanya yang pertama bisa diinput di sini ada diagnosa atau kita scroll ke bawah di form anamnesa. Di form anamnesa ini kita scroll ke bawah, kita input di sini. Misalnya diagnosanya apa nih kodenya? J00 untuk common cold ya. Dia akan otomatis muncul. Atau nanti kita cari lagi. Hyper. Kalau demam tinggi apa ya? Hyper fever ya. Kalau salah. Bahasa ya. Nah, misalnya dicari ya. Tapi menggunakan bahasa ini ya, bahasa Inggris ya. Karena ini menyesuaikan dengan referensi yang ada di Satu Sehat. Jadi kalau nanti kata dokter ISPA, kalau kita cari ISPA di sini tidak akan muncul karena sekali lagi ini kode ICD-nya sesuai dengan referensi di Satu Sehat seperti itu. Jadi nanti bisa dicari berdasarkan kode atau nama penyakit dengan bahasa Inggrisnya. Kalau sudah, ini bisa kita simpan. Apabila diagnosanya lebih dari satu, bisa kita klik tambah diagnosa, lalu eh, kita tambahkan di sini ya. Seperti itu. Nanti kalau sudah tinggal kita klik simpan. Ini untuk ICD 10-nya. Selanjutnya di sini ada tindakan ICD 9 juga. Ini kita cari saja. Misalnya hanya pengecekan rutin ya. 9 kalau tidak salah. Ini outer counseling. Tinggal kita cari, kita simpan. Data-data ini apakah wajib diinputkan? Ini untuk diagnosa wajib di BPJS, wajib di Satu Sehat untuk yang diagnosa. Kalau ICD 9 saat ini di Satu Sehat sifatnya masih opsional, tetapi sekali lagi untuk penambahan di aliran data silahkan diinputkan ya. Tindakan ini juga akan berbeda dengan tindakan yang tarif yang berbayar, karena ini berdasarkan kode. Kalau nanti tindakan yang berbayar, misalnya seperti pasang infus, ataupun suntik, itu nanti ada lagi agar masuk ke dalam perhitungan kasirnya. Baik ini untuk tindakannya, di sini untuk prognosanya, Sanang Bonang.
Dan yang paling bawah ada edukasi serta rencana lanjutan. Istirahat cukup. Rencana lanjutan apa misalnya cek kembali misalnya boleh pulang misalnya. Baik. Komposisi diet pun ini nanti terkirim ya apabila memang tidak diberikan komposisi diet bisa diisi strip saja. Lalu nanti di sini kita simpan. Nah, sebelum nanti kita kirim ke Satu Sehat, saran saya bisa diinputkan terlebih dahulu obat-obatannya kalau memang kondisinya si pasien diberikan obat-obatan. Kita simpan. Simpan semua ini eh, apabila di setiap formnya tadi tidak kita klik simpan ya. Ini nanti bisa langsung disimpan semua di bawah. Jadi otomatis data-data yang tadi belum terklik simpan dia akan langsung tersimpan. Seperti itu. Tapi apabila tadi setiap formnya sudah kita klik simpan, di bawah ini tidak perlu diklik. Ini untuk form swabnya ya. Nah, selanjutnya untuk racikan di mana? Untuk resep di mana? Resep di sini ya. Di sini ada tombol resep, kita klik resep. Nah, dia akan otomatis muncul seperti ini. Ini tinggal kita cari saja obatnya, misalnya paracetamol. Nah, sini akan muncul paracetamol. Di sini pun batch-nya sudah muncul ya. Kalau memang nanti ada dua batch atau memang ada kadaluarsa yang berbeda, nanti sini pun akan terlihat. Jumlahnya tinggal kita masukkan. Dan apabila dokter nanti menginput, misalnya dokter memberikan resep lebih dari stok yang ada di farmasi nih. Di sini nanti akan langsung otomatis ada notifikasi bahwa stok melebihi, mohon maaf, resep melebihi stok yang tersedia. Seperti itu. 10 di sini kita inputkan untuk signanya. Misalnya 3 kali 1. Apabila ada obat yang lain, tinggal kita klik tambah obat. Kita masukkan obatnya, vitamin kompleks. Sini 5 tir penggunaan 1 kali 1. Baik. Apabila sudah, ini tinggal kita klik simpan. Ini untuk obat satuannya. Selanjutnya untuk obat racikan, nanti di sini ada racikan. Nah, sebelum masuk ke racikan, izin Ibu Vina dan tim perawat yang lainnya, bagaimana untuk resep? Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu beserta dengan form-form yang lainnya? Ini masih bergabung atau tidak nih? Ini semakin habis nih kayaknya. Oh, ini sini pun ada dokter yang bergabung ya, Dokter Victor. Halo dok. Halo Pak. Iya baik. Nanti kemungkinan yang menginputkan ke dalam sistem dokter atau tim perawat dok eh menyesuaikan ada dengan. kalau untuk obat-obatan sepertinya nanti tim dokter saja yang ini Pak. Oke baik. Ini yang menginputkan dok ya. Iya, Baik dokter sudah coba buka aplikasinya dok sistemnya. sudah Pak. Ada sementara buka ini Pak. Oke baik. Bisa dicoba-coba dok ya sambil kita Iya Pak. perlihatkan. Sebelum kita lanjut ke racikan ada yang ditanyakan? Hmm. Itu paling teladan sih dokter Ain. Dokter Atau Ain tuh ingin saya di, ini. Itu kalau masuk tuh. atau ingin dicoba dulu dokter? Hmm. Oke. Izin saya lanjutkan ke racikan dok ya, boleh ya? Siap Pak. Baik. Nah, selanjutnya dok, jadi sekali lagi nanti form yang diinput oleh dokter, kalau memang nanti dokter menginputkan juga, yang pertama dari bagian anamnesa, Siap diagnosa Pak. ini nanti menyesuaikan dengan yang ada di anamnesa ya. Kalau tadi di anamnesa sudah kita inputkan, maka di sini pun akan terupdate, jadi tidak perlu dibuka lagi. Nanti Siap bisa Pak. kita masuk ke resep, racikan, atau nanti kalau memang ingin diinputkan tindakan terlebih dahulu, tindakan tarif yang berbayar, ini nanti bisa kita klik di sini. Jadi misalnya ada tindakan-tindakan yang memang diinput oleh dokter nih, seperti misalnya jahit ataupun suntik ataupun yang lain-lain ya. Nanti sini bisa kita inputkan. Di sini tidak ada Siap jahit. Pak. Misalnya injeksi ruangan. Nah ini bisa apabila ada asisten pun bisa diinputkan ya asistennya. Apabila tidak ada maka bisa seperti saja lalu diklik simpan. Dia akan otomatis muncul.
Nah, sebenarnya kalau nanti di rumah sakit, saya tidak tahu ya di rumah sakit Garangadin bagaimana perhitungannya. Kalau nanti kondisinya tarif ini ada fee untuk dokter, misalnya ada tindakan-tindakan tertentu nih yang memang nanti ada jasa dokternya. Nah, maka nanti dia akan otomatis terlihat juga nih di laporan bahwa bulan ini dokter dapat sekian untuk beberapa jasa medis seperti itu. Kalau memang ada pembagiannya. Nah, ini pun nanti kemungkinan sebelum kita import kita Izin, sampaikan juga. Iya, dok, silakan. Silakan, dok. izin Kak, dari rekam medik tadi sudah coba mencoba daftar satu pasien Kak, coba izin. Oh, baik Ibu Tita ya. Tadi sudah Iya, terlihat ya. siap. Iya, siap. Atas nama siapa Ibu? Ini kayaknya banyak yang coba input juga nih. Ada Wulan, ada Sri. Oh, ini jadi double nih. Kayak input orang. Izin atas nama Ibu Nyonya Sri Endarwati. Oke, baik. Sudah coba diarahkan ke perawat juga ya tadi ya? Sudah Iya, masuk ya? siap, siap Kak. Sudah. Ya, sudah masuk ya. Baik Ibu. Nanti habis setelah kita sampai kasir baru kita simulasi lagi Bu ya? Bersama dengan tim yang lainnya. Oke, izin saya lanjutkan untuk tarif. Jadi sekali lagi nanti tarif silakan diinputkan di sini. Kalau memang tindakan mohon izin ya, tindakan diinputkan di sini, misalnya konsul dokter atau nanti ada tindakan-tindakan yang lainnya, silakan semuanya diinputkan di sini. Setting luar, misalnya ini gini ya, sesi dummy, simpan. Maka nanti akan otomatis dia langsung masuk ke perhitungan kasir juga. Nah, selanjutnya sekali lagi kita masuk ke bagian racikan tadi ya. Sini ada racikan, kita pilih racikan. Nah, bisa racikan ini digunakan paling banyak oleh poli anak ya. Di sini kita klik tambah racikan. Di sini kita masukkan untuk racikan pertama. Lalu metodenya bisa kita pilih dosis atau satuan, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Di sini kita pilih lagi nama obatnya. Nama obatnya. Nah, dokter pun sebenarnya sudah bisa melihat ya, apabila di sini ada angka 0, tandanya ini obatnya habis nih stoknya. Ini bisa kita ganti saja. Kira misal jumlahnya 10, penggunaannya 3 kali 1. NKT ini adalah jumlah puyernya. Misal dari 10 tablet dibuat menjadi 20 bungkus atau 15 bungkus. Itu seperti itu ya, nanti diisinya di NKT. Jadi nama obat, jumlah tabletnya, cara penggunaannya, ini jumlah bungkusnya. Kalau dalam satu bungkus ada 2 obat, itu tinggal kita klik tambah obat saja. Maka di sini akan muncul kolom baru kita masukkan kembali. Misalnya digabung dengan vitamin B kompleks lagi ya. Ini jumlahnya misalnya di sini 10 juga. Signalnya tentu harus sama ya, karena ini satu bungkus yang sama. Nah, seperti ini. Nah, ini kitanya sudah 15. Apabila hanya 2 obat dalam satu bungkus, tinggal kita simpan. Lalu bagaimana apabila ada puyer yang kedua atau racikan yang berbeda bungkusnya? Baru setelah kita simpan, kita masuk lagi ke tambah racikan, kita ubah di sini racikannya menjadi racikan yang kedua. Seperti itu. Baru kita lanjut seperti tadi ya isinya. Kita pilih satuan, kita cari obat, kita masukkan lagi jumlahnya, signalnya kita berikan lagi. Lalu nanti di sini jumlah kuirnya pun kita masukkan kembali. Ini kita simpan. Seperti itu untuk penambahan resep satuannya di sini dan untuk racikannya di sini. Nah, sebenarnya standarnya seperti itu ya di bagian dokter, anamnesa diisi di bagian diagnosa, prognosa, sampai edukasi. Selanjutnya masuk ke tindakan untuk pengisian tindakan, selanjutnya untuk peresepan obat. Kalau memang nanti kondisinya berbeda, misalnya si pasien meminta surat atau meminta dirujuk, itu nanti bisa masuk bagian surat dan rujukan gitu. Nah, atau mungkin nanti dokter harus meminta tindakan lab dulu nih ke bagian laboratorium. Maka nanti dokter silakan klik laboratorium saja di sini.
tinggal dicari juga misalnya tindakan gula darah, waktu tinggal disimpan saja. Nah, kalau sudah masuk ke laboratorium di sini ya, ini nanti diisi oleh tim lab, dokter tinggal klik proses lab, maka si pasien akan otomatis pindah ke komputer laboratorium sama dengan tadi di bagian perawat ya. Kita klik proses lab, maka nanti di sini si pasien akan otomatis pindah ke menu bagian laboratorium. Di sini ya, sudah ada antriannya. Ini tinggal diklik pelayanan oleh tim lab, lalu dilakukan cek lab. Kalau hasilnya sudah keluar, nanti diinputkan di sini hasilnya. Apabila memang di bawah atau minus, bisa diberikan tanda bintang, diklik set, maka dia akan otomatis berwarna merah. Apabila sudah selesai, maka nanti di sini tinggal kita sesuaikan saja. Prosesnya sudah selesai. Pemeriksanya jangan sampai lupa dirubah, disesuaikan dengan nama petugas yang melakukan pemeriksaan. Kalau ingin langsung di print hasilnya bisa langsung di print di sini. Tapi apabila memang nanti di printnya di satu tempat ya di bagian kasir misalnya atau di bagian TU, maka nanti silahkan dibuka di bagian hasil lab di sini. Di sini semua surat-surat akan menumpuk untuk surat labnya. Seperti itu. Ini untuk bagian laboratorium. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, tim lab terus dioper lagi ke proses poli ini untuk dicek oleh dokter misalnya. Maka nanti tinggal diklik proses poli, si pasien akan otomatis lagi masuk ke menu poli dokter. Di sini oleh dokter bisa dicek hasil laboratoriumnya langsung. Nah, kita masuk ya, kita masuk ke lab. Nah, di sini dokter sudah bisa melihat nih, oh hasilnya ini, gula darahnya ternyata segini nih. Terus diagnosanya ada yang ingin dirubah atau yang ditambahkan, maka nanti bisa ditambahkan kembali. Kita masuk ke anamnesa atau bisa langsung ke diagnosa di sini. Kita tambahkan diagnosa yang baru sesuai dengan hasil lab yang keluar. Seperti itu dokter kurang lebih ya untuk di bagian polinya. Mungkin tim perawat dan dokter ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bagian yang lainnya. Internet? Apa? Dokter Victor, bagaimana dokter? Ah, ada sementara mencoba juga, Pak. Seperti yang Oke, tadi baik. dijelaskan. Baik, baik. Kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ya. Siap, Pak. Baik. Untuk tim perawatnya masih bergabung Ibu Vina tadi ya? Lalu Ibu Vina, tim perawat. Oke, baik. Kalau memang belum ada, izin kita langsung ke bagian proses farmasi ya. Nah, nanti izin dokter sekali lagi ya, kalau nanti dokter sudah selesai prosesnya, apabila memang ada proses lab, maka nanti diarahkan ke klik proses lab di sini. Siap, Pak. Kalau nanti pasiennya tidak diarahkan ke proses lab, diarahkan ke farmasi, maka nanti jangan lupa untuk diarahkan ke proses farmasi. Karena kalau Siap. nanti dokter tidak klik di sini, kondisi si pasiennya akan tetap mengantri di komputer dokter. Seperti itu. Siap, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Izin kita lanjut untuk farmasi ya. Nah, nanti di sini klik proses farmasi, maka si pasien akan pindah ke antrian di pelayanan farmasi. Tim apotik sudah siap tadi ya? Ada siapa saja tim apotik? Halo tim apotik. Pak, mereka ada gangguan jaringan, Pak. Oh, ada gangguan jaringan, Mbak. Iya, iya. Oke, baik. Ini tim apotik sudah siap. Kita dengan tim apotik dulu, Pak ya. Oke, tim apotik nanti untuk di pelayanan sebenarnya cukup simpel ya. Ketika pasien sudah diarahkan ke menu farmasi. Jadi sekali lagi tim apotik ini nanti lumayan pusingnya di bagian penambahan serta penyesuaian stok di gudang mungkin ya. Nah, untuk pelayanannya nanti di sini ada pelayanan, dipilih yang farmasi. Jadi tim apotek ini ada 3 menu nih. Yang pertama ada master farmasi untuk penambahan obat baru. Yang kedua ada di bagian pelayanan untuk melihat resep dokternya. Yang ketiga ada di sini paling bawah farmasi. Farmasi ini fungsinya Ada apa, Pak? untuk menambahkan stok
menambahkan stok off name, lalu nanti di sini juga ada menyesuaikan harga kembali apabila memang ada penjualan obat seperti itu. Itu di bagian farmasi. Tapi sekali lagi kita fokus hari ini di bagian pelayanan. Sudah masuk ke sistemnya ya, tim farmasi, tim apotek. Halo tim apotek. Sudah, Mungkin Pak. oke, mungkin bisa sebutkan satu dua nama biar lebih mudah juga. Halo. Sudah. Halo. Sudah masuk di sistem. Dengan ibu siapa? Ibu PJ di farmasi siapa ibu? Penanggung jawabnya. Fitri ya. Ibu Fitri Saya ya? sendiri, Pak. Ibu Fitri ya? Iya. Oke, baik Ibu Fitri ya. Iya. Salam kenal Ibu. Baik. Nah, Ibu Fitri sudah melihat di bagian antrian farmasinya? Sudah, Pak. Baik. Nah, pertama nanti di sini klik pelayanan Ibu. Kalau sudah diklik Iya. pelayanan, nah, nanti tim farmasi sekali lagi kemungkinan hanya memberikan resep saja ya. Nah, untuk mempermudah melihat yang diresepkan oleh dokter, di sini ada print view obat. Diklik print view obat. Print view obat. Iya. Itu Diklik kakak print view saya. obat. Ini sebenarnya untuk soft copy ininya ya. Print view obat. Nah, di sini sudah terlihat nih resep yang diberikan oleh dokter. Yang pertama untuk R ini tandanya resep biasa. Resep biasanya ada apa aja? Ada vitamin B kompleks. Ini jumlahnya, ini penggunaannya. Yang kedua ada paracetamol, ini jumlahnya, ini penggunaannya. Selanjutnya ada racikan juga nih. Sudah muncul Ibu? Belum. Belum. Biasanya di pojok kanan ada permintaan izin, bisa diizinkan dulu. Kalau baru buka bisa ada permintaan izin untuk buka print resep atau mohon izin PDF ya. Coba diklik lagi, diklik. Nanti di sini ada yang muncul atau sebelah kanan di pojok atas ini ya. Bisa di allow saja. Hello. Ada tidak? Belum bisa. Atau bisa arahkan Tidak ada, Pak. bisa share screen Ibu? Share. Coba Itu share. di Oh, laptopnya nggak bisa. Apa buka pakai tangan Zoom tidak? aja? Atau mungkin HP-nya diarahkan ke Oke, laptop biar sabar. kita cek dulu ya. Segini ya. Oh, sebentar. Tidak terlihat Sama sebentar ya. sedikit. Coba Itu di tuh di ke atas lagi, di Ibu, tombol-tombol biar itu. terlihat. Coba Ibu ke atas, mohon izin. Ada Diklik terlihat, Pak. yang print view obat, Ibu. Diklik coba print view obatnya, Ibu, bisa dibantu. Yang biru di atas Jaringannya itu kayak apa Ibu bacaannya, Ibu? yang mana? Yang Yang biru ini. sebelah, iya itu apa bacanya? Set as default. Coba diklik Ibu. Oh, masuk ke sana jadi. Oke. Coba diklik lagi Ibu, mohon izin print view obatnya. Oh, oke. Itu di atas Ibu, di bagian URL-nya ada kotak yang tadi di samping kunci di atas ya. Ke Samping atas, kunci di di sebelah atas. kiri, ke atas lagi, mohon izin satu Ya. di atas lagi. Nah, oke, jajaran itu di sebelah paling pojok sebelah kiri. Paling pojok Kiri. sebelah kiri ini. Oh, oke, diklik Ibu. Di yang biru Ibu. Di oke kan, di allow. Done. Dan oh, belum. Coba Ibu diklik lagi yang kotaknya sekali lagi, mohon izin. Yang ini? Iya betul. Oh, always ya? Atau Iya, control always boleh. blocking? Boleh always boleh. Always. Iya. Oh, Oke, coba sekarang diklik lagi Ibu yang print view obat. Tunggu kakak dong selesaikan. sudah. Nah, sudah muncul. Oke, baik. Sudah terlihat Bu Oke. ya? Iya. Baik.
Nah, jadi sekali lagi di situ nanti terlihat tuh ya untuk resepannya. Ya, Itu ya, untuk sudah. resep yang diberikan oleh dokter. Lalu bagaimana nanti ketika kondisinya ternyata stok yang ada di sistem ini tidak sesuai nih dengan stok yang ada di farmasi. Nah, mungkin sedang ada kesalahan sedikit ya penginputan. Lalu ingin diubah obatnya apakah bisa? Itu kalau memang nanti kondisinya diizinkan oleh dokternya untuk merubah obat, nanti di sini ada tindakan, ada warna merah ya. Ini nanti bisa dihapus. Misalnya vitamin B kompleksnya habis nih. Ini kita hapus resep, lalu ingin digantikan dengan vitamin yang lain misalnya. Itu nanti bisa ditambahkan kembali di obat satuan. Seperti itu ya untuk menambahkannya. Atau mungkin biasanya kalau pakai BPJS, oh ini jumlah segini nggak masuk nih di pembayaran, ingin dikurangi, itu nanti bisa disesuaikan kembali saja. Sesuai dengan, tetapi sesuai dengan ini Bu ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku juga ya, begitu. Nah, Terima kasih. baik. Untuk yang lainnya, di sini kan ada beberapa tombol juga ya. Yang pertama di sini bisa kita print juga untuk etiketnya. Kita ingin ada print labelnya di farmasi, sudah ada print label thermal. Nanti tinggal diklik saja yang warna oranye di sini, maka nanti dia akan otomatis langsung print untuk labelnya. Jadi kita tidak perlu tulis tangan lagi nih, tinggal kita print, kita tempelkan di bagian obatnya seperti itu. Yang ketiga, di sini kita bisa masukkan juga kalau memang kondisinya si pasien harus diarahkan membeli obat di luar dan kita membuat soft copy-nya, ini bisa dimasukkan di bagian daftar resep di sini, di bagian racikan ya, tulisan racikan ini untuk print resep. Misalnya si pasien kita suruh beli bodrek ya keluar, kita nggak nyediain bodrek nih di rumah sakit, beli bodrek 10 biji, 10 tab, penggunaannya 3x1 misalnya. Ini tinggal diklik saja print resep racikan. Nah, ini nanti dia akan otomatis print untuk belum muncul ya. Nah, ini muncul. Nah, ini nanti akan muncul untuk Oh, ini kopi. kopi resepnya seperti itu. Nah, yang terakhir sekali lagi kalau memang nanti kondisinya sudah ada panggilan atau memang ada speaker nih di bagian farmasi, itu pun nanti bisa dihubungkan dengan speaker ya, tinggal diklik panggilan aja. Nanti dia otomatis langsung muncul. Nah, ini display karena tidak dibuka ya. Tinggal klik panggil, maka dia akan otomatis muncul panggilan. Coba kita buka dulu untuk farmasinya deh. Kita buka display antrian. Bentar, coba kita panggil lagi. Belum muncul, ini tidak diinformasikan mungkin ya. Ini nanti bisa difilter di sini untuk ya, coba kita panggil lagi ya. Seperti itu. Itu kalau memang nanti sekali lagi sudah terpasang displaynya Bu ya. Jadi nanti bisa melakukan panggilan langsung di sini. Nah, kalau sudah Ya. dipanggil pasiennya, sudah diberikan obat sesuai dengan resep di dokter, tim farmasi tugas terakhirnya adalah klik submit satu sehat. Karena kalau tidak diklik yang hijau ini, seluruh data yang tadi kita importkan di rekam medis, mulai dari anamnesa, diagnosa, itu tidak terkirim ke satu sehat. Nah, ini juga bisa disepakati bersama ya, apakah nanti setiap unit mengsubmit masing-masing saja, tidak harus di farmasi, agar lebih safety ya, takutnya di farmasi juga lupa, jadi semua data tidak terkirim. Mungkin nanti di bagian, oh ini mau masuk lagi memang. Oke. Nah, nanti mungkin di bagian perawat dan poli pun tadi jangan sampai lupa untuk klik submit ya. Bukan hanya di farmasi saja, agar sekali lagi di sini tadi data-datanya akan otomatis masuk ke satu sehat. Begitu, Ibu. Dan yang terakhir, tim farmasi tugasnya adalah sambil nanti kita nunggu training selanjutnya,
karena saat ini sedang diimportkan ya oleh tim untuk data farmasi yang kemarin. Jadi silahkan nanti saya akan kirimkan mungkin ya ke grup ya, ke Ibu Fitri untuk akun admin RS-nya, RS Goran Riun. Jadi nanti silahkan di sini disesuaikan terlebih dahulu untuk KFA kodenya nih, untuk data-data yang sudah ada. Karena kalau di sini tidak ada KFA-nya, data obat yang kita inputkan dia tidak akan terkirim ke Satu Sehat. Jadi nanti di sini tim farmasi disesuaikan terlebih dahulu KFA kodenya. Caranya bagaimana? Baik. Tinggal di tinggal diklik saja di sini di bagian farmasi, tinggal kita klik KFA kode, sini akan muncul. Kita cari nama obat sesuai yang ada di sampingnya. Misalnya di sini ada Abokat, tinggal cari Abokat. Penulisannya jangan sampai salah, kalau salah dia tidak akan muncul ya. Kalau memang, oh saya udah nyari-nyari nih tapi tidak ada. Kalau tidak ada bisa dilewat saja seperti itu. Dicari yang memang dibagi tugas mungkin ya nanti nomor sekian sampai sekian siapa nih dari huruf sekian sampai sekian. Nah kalau dia ada nanti dia akan muncul seperti ini nih. Misalnya tadi paracetamol kita cari paracetamol sini kita hapus dulu. Paracetamol 500. Nah ini akan muncul nih. Tinggal kita pilih, kita set, maka nanti di sini akan ada KFA kodenya. Nah, ketika KFA kodenya sudah ada, lalu kita mengirimkan data ke Satu Sehat, maka tadi ya yang saya bilang yang masih berwarna merah di di implementasi Satu Sehat, dia akan otomatis langsung berwarna hijau kalau sudah kita klik submit Satu Sehat seperti itu. Jadi nanti sekali lagi sambil menunggu training selanjutnya, tim farmasi bisa coba lengkapi KFA kodenya ya. Begitu Ibu Fitri ya? Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Fitri. Dan terakhir, jangan lupa diarahkan ke proses kasir untuk pembayaran. Farmasi dan kasir berbeda ruangannya ya. Kak, Kak mau izin Kak. Silakan, Ibu Tita, boleh. Iya Kak, ini saya mau mencoba mendaftar ulang Kak, mendaftar pasien baru. Saya mau terhubung ke poli umum, dan lain-lain begitu. Kak mau izin, saya tolong bantu Kak, diulang lagi. Jadi, Oke, baik. Ibu Tita nanti ya. Kita coba kasir dulu ya. oh ya siap siap. Oke, baik. Tim kasir, ada siapa di sini yang sudah bergabung? Tim kasir? Ya, Tuteru, Pak. Ya, Pak Modar? Asia Tuteru sama Nur Laila, Pak. Ada Hadir, Oke. hadir, Pak. Oke, Ibu Nurlela ya. Ibu Nurlela dan Ibu Asya sudah login ya ke dalam sistem ya. Sudah, Pak. Baik. Nah, Ibu nanti kalau tim farmasi sudah klik proses kasir, maka nanti sekali lagi akan otomatis nih masuk ke menu kasir. Menu kasir ada di mana? Ada di paling bawah, di bawah farmasi di sini. Di scroll ke bawah, Bu ya. Dicari ke bawah, di sini ada kasir, dipilih kasir. Diklik kasir, Ibu. Sudah masuk Ibu ke dalam menu sini? Ibu Nurlela Sudah, Pak. sudah masuk. Oke, baik. Nah, di sini ada yang warna merah, Ibu. Diklik list transaksi. Oke. Nah, ini nanti di sini akan ada, di sini kalau memang nanti banyak pasien yang sudah dadakan ke kasir sama ya, seperti tadi di sini akan otomatis mengantri nih nomor pasiennya, nama-nama pasiennya. Pertama, kalau memang nanti kondisinya ada kesalahan nih tim farmasi misalnya, wah pasien sudah saya arahkan ke kasir, tapi masih ada yang belum terinput, ada yang ingin diedit, ini bisa diklik pelayanan untuk memindahkan pasien ke poli ataupun ke farmasi lagi ya, kalau memang ada kesalahan input. Nah, kalau memang sudah aman kondisinya, tinggal kita klik yang biru, Ibu. Kita proses pembayarannya. Kita klik proses yang biru. Nanti di sini tim kasir sudah bisa melihat nih obat serta tindakan apa saja yang sudah diinputkan. Kalau memang nanti ada tindakan-tindakan yang bersifat administrasi, itu nanti bisa diklik di sini tindakan. Bisa kita tambahkan. Misalnya ada, di sini ada ini ya. Coba kita cari administrasi ya. Misalnya administrasi. Nah, nih. Misalnya ada administrasi nih yang belum terbayarkan atau belum masuk ke dalam perhitungan, kita cari di bagian tindakan, kita input di sini. Seperti itu nanti dia akan otomatis masuk. Atau mungkin nanti ada hal-hal lain yang belum masuk seperti obat ataupun racikan yang belum masuk, maka nanti bisa kita tambahkan juga. Begitu Ibu ya untuk penambahan biaya-biaya administrasinya. Selanjutnya kalau sudah terlihat di sini sudah betul semua, kita klik pembayaran.
Kalau sudah diklik pembayaran, ini kita perbesar ya biar lebih enak. Kalau sudah kita klik pembayaran, di sini sudah terlihat totalnya. Kembaliannya ada sekian, ada ini totalnya, subtotalnya sekian. Untuk apabila si pasiennya memberikan uang pas, misalnya si pasien memberikan uang 300.000 nih, maka nanti di sini tinggal kita klik saja yang 300.000. Atau mungkin nanti si pasien memberi uangnya 2,5, 250, maka nanti kita klik 250 di sini, seperti itu. Tapi kalau si pasien memberi uang pas dan tidak ada pilihan di sini, maka nanti bisa kita inputkan di sininya. Misalnya si pasien memberikan uang pas 265 ya, maka nanti bisa kita inputkan di sini. Kalau ada potongan diskon atau mungkin ada hal-hal lain, misalnya si pasiennya ternyata kurang nih bawa uangnya, mau dikasih diskon aja deh jadi dikurang 10.000 ya, maka nanti silakan dimasukkan di diskon di sini harga 10.000 Ibu. Bisa seperti itu ya. Tapi nanti silakan dikonsultasikan juga dengan di Oh ya. lapang. Iya. Nah, untuk diskon ini bisa dalam bentuk persentase ataupun bisa potongan dalam bentuk rupiah. Kalau kita inputnya di bawah 100, maka nanti dia akan otomatis berubah menjadi ini ya, bisa lihat di sini. Bisa dilihat di sini jadi dia hitungannya persentase 100%. Tapi kalau kita inputnya 101, maka dari nanti otomatis berubah menjadi rupiah perhitungannya. Itu untuk potongan-potongannya. Apabila tidak ada bisa dinolkan saja. Selanjutnya nanti di sini ada beberapa fitur juga. Yang pertama ada filter kalkulator. Nah, ini untuk hitung-hitung kalau memang dibutuhkan. Ada juga nanti di sini fitur SIP ya. Tapi nanti detail SIP saya akan obrolkan dulu dengan tim manajemennya untuk tutup bukunya. Selanjutnya di sini ada setting. Kalau memang nanti kondisinya di eh, kasir ini sudah ada print untuk melakukan print out invoice, maka nanti disesuaikan dengan ukuran kertas yang ada. Biasanya di kasir ini thermal ya. Kalau memang menggunakan thermal nanti disesuaikan dengan 58 atau 48. Untuk melihat hasilnya bagaimana di sini sudah ada print view-nya. View chat ya. Sini tinggal diklik saja. Maka akan terlihat nih hasil invoice-nya. Ini kalau kita pakai yang kecil. Kalau kita pakai yang besar, print untuk invoice-nya seperti ini. Kalau di sana pakai print invoice juga Ibu Nurlela? Ibu, saya Bagaimana Ibu? jangan. Tidak pakai, Pak. Oh, tidak pakai ya? Oke, berarti tidak perlu disesuaikan ya? Kecuali memang nanti dibutuhkan nih untuk print, maka nanti bisa disesuaikan dulu. Kalau sudah sesuai, tinggal diklik pembayaran, maka nanti dia akan otomatis closing sendiri ya. Di sini pun langsung print otomatis. Kalau tidak ada printnya, bisa dibatalkan saja nanti. Atau mungkin nanti kalau si pasiennya minta bukti nih, bisa kirim WA, maka nanti diarahkan saja untuk simpan PDF ya. Simpan PDF, disimpan, nanti kita masuk ke WA web untuk mengirimkan invoice-nya. Seperti itu. Hanya seperti itu ya bagian kasir ya. Ada yang ini ditanyakan Ibu mungkin untuk bagian kasirnya? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, karena seluruh bagiannya sudah saya detailkan, kita akan mulai lagi ya dari Ibu Tita nih, penginputan pasien barunya. Ibu Tita nanti silakan diinput pasien baru, diarahkan ke perawat, nanti perawat bisa dilanjutkan diinputkan anamnesa dan yang lain-lain, dioper ke polidokter diinputkan diagnosa, tindakan, racikan resep, dioper ke bagian farmasi, baru nanti terakhir ke kasir. Jadi sekali lagi untuk laboratorium kita lewat dulu ya. Kita coba untuk pasien rawat jalan yang memang pelayanannya minim dulu nih sebelum nanti masuk ke data-data yang lainnya. Bisa ya, Bapak Ibu semua ya? Ibu Tita udah siap Ibu Tita untuk input? Ibu Tita tadi pertanyaan bagaimana Ibu? Mohon izin. Halo Ibu Tita. Ibu Tita, suaranya tidak kedengaran. Ibu Tita, halo. Kita bicara terus ini. Jangan dulu. Bibi Mohon atau Ibu izin ya? Kak, Lupa. Iya, yang iya mau saya silakan. tanyakan, ya bagaimana cara mengimpor dari selesai pendaftaran, terus import ke poli umum, ke yang poli yang lain-lain, begitu Kak caranya. Tadi Baik. lupa. Kita ini ya masuk ke bagian pendaftaran lagi ya. Nanti setelah input data bisa diarahkan ke poli-polinya. Yang pertama untuk tim pendaftaran masuk ke data pasien.
suara. Terdengar Ibu Tita ya? Tidak terputus ya? Iya Kak, dengar ini. Oke, baik. Nah, nanti di sini ada tombol warna hijau, Ibu. Diklik tombol warna hijau saja, diarahkan dia ke poli mana berkunjungnya. Tapi nanti sebelum diklik proses perawat, jangan lupa untuk dipilih dokter serta penjaminnya. Seperti itu. Begitu Bu Tita ya? Izin Kak, bisa diulang lagi? Iya, Nah, betul, betul. oke. Di sini data pasien sudah masuk. Iya, sih. Iya. Diklik tombol warna hijau di sini ada pelayanan pasien. Oh iya. Iya. Nah, nanti sini akan muncul nih poli-polinya. Oh iya. Sudah siap. Betul. Nah, nanti Oh iya, siap, sebenarnya siap. untuk perbedaannya, nanti kan semua pasien yang diarahkan dari pendaftaran, kalau memang dioper ke proses poli, di sini numpuk di proses poli ya. Nah, ini tinggal kita Iya. filter saja di sini. Jadi untuk memfilternya di sini ya, di bagian poli. Baik, Ibu Oh Tita iya. dan tim Siap Kak. bisa share screen ya? Tidak ya? Untuk tim RS. Ada yang Zoom via laptop atau semuanya Zoomnya via handphone nih? Ada yang via laptop Kak, ada yang via Ibu Tita via handphone ya? laptop Kak. Oh iya, handphone Kak sama laptop. Oke, baik-baik. Ya, baik. Ibu Tita mungkin bisa coba diinputkan ya, diarahkan ke perawat. Nanti tim perawat siapa yang menerima ya? Kalau boleh tahu nih, biar langsung kita panggil saja. Kakak Mina sudah siap untuk terima. Oke, baik. Silakan Ibu Tita mungkin coba diinputkan ya. Nanti saya lihat juga Siap. di sini ya, Siap. sambil kita cek di sini. Sudah. Iya, gitu nama tadi. Kalau ada kendala bisa langsung ditanyakan ya Bapak Ibu semua ya. Dan sekali lagi karena di sana sudah ada beberapa pasien juga, silakan dicoba-coba ya dilihat-lihat untuk fitur-fitur yang digunakan. Misalnya tim farmasi ingin lihat-lihat fiturnya, silakan dieksplor saja fitur-fiturnya. Nanti kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Di Perak. Baik, untuk tanya jawab nanti akan dibantu oleh Mas Raffi juga ya. Izin saya close kamera sebentar. Baik, dipersilakan kepada kakak-kakak semua dan juga bapak ibu semua. Dipersilakan bagi yang masih ada pertanyaan. Dipersilakan untuk bisa menanyakan pertanyaannya yang masih mungkin belum paham atau masih belum tahu caranya gitu. Dipersilakan kepada kakak semua untuk bisa menanyakan pertanyaan. Dari bagian pendaftaran, apakah sudah bisa dipahami ya untuk alur dari pelayanannya ataupun misalkan dipindah dari proses pendaftaran kepada proses perawat ataupun proses dokter? Mohon izin dari bagian pendaftaran. Iya, izin pendaftaran sudah fix Kak. Terima kasih. Sudah ya? Oke, baik Siap, Kak. makasih Kak. Sama-sama Kak. Baik, mohon izin kemudian untuk dari kakak yang dari perawat ya, apakah sudah bisa dipahami untuk dari perawat sementara lakukan pengisian, Pak. ya Pak, mohon izin boleh diulang Pak. Tadi sempat terputus-putus. Untuk dari perawat sementara lakukan pengisian, Pak. Oh, sudah Yang melakukan tadi pengisian ya? data yang kita, iya. Jadi yang tadi data yang sudah diisi oleh bagian pendaftaran, yang selanjutnya dilanjutkan oleh perawat sementara diisi. Oh ya, baik, siap. Baik, kemudian untuk dari mungkin di sini ada Dokter Victor ya, ataupun dari dokter-dokter yang ada di sini, apakah masih ada pertanyaan untuk di dalam penginputan ya, seperti diagnosa gitu ya, kemudian penginputan resep, penginputan racikan, apakah masih ada pertanyaan yang terkait dengan penginputan? Baik, jika memang sudah tidak ada pertanyaan ya dari bagian dokter ya, mungkin di sini ada Dokter Vito dan juga mungkin nanti jika memang di sini ada dokter-dokter yang lainnya,
Insya Allah nanti jika memang nanti ya diperlukan untuk rekaman ulang ataupun diperlukan untuk pertanyaan yang memang masih belum dipahami gitu, ataupun ada bagian yang lupa gitu ya, nanti bisa ditanyakan saja di dalam grup, ataupun juga bagi kakak semua atau bapak ibu semua yang belum memasuki grup, nanti mungkin bisa konfirmasi kepada PJRME ya, ataupun kepada kami sendiri untuk bisa dimasukkan ke dalam grup WhatsApp seperti itu. Kemudian dari bagian apotek ataupun farmasi, apakah masih ada pertanyaan untuk eh, ya hal-hal yang berkaitan dengan apotek ataupun farmasi, Kak? Silakan, Kak. Izin Pak, dari apotik mau Mhm. bertanya, Iya, silakan, Kak. eh, Pak, kalau misalnya nih ada Mhm. kasus, Mhm. tadi kan sudah dijelaskan apabila item obat yang diminta itu mau diganti. Mhm. Lalu Mhm. apabila dari dokternya minta ditambahkan obat, apakah itu ditambahkan dari bagian polinya atau boleh langsung ke bagian apotiknya? Oke, baik, Kak. Terima Selama kasih. memang, sama-sama, Kak. Selama memang dokternya itu ada perintah untuk menambahkan obat gitu ya, kemudian juga memang ada perizinan gitu ya, ataupun sudah diizinkan oleh dokter untuk menambahkan obat, dari proses farmasi pun bisa kita menambahkan obat, Kak, gitu ya. Jadi nanti bisa lewat menu resep tuh, Kak, yang ada, yang memang tadi kakak sempat coba ya. Nah, di sana bisa dimasukkan untuk obatnya, kemudian bisa dimasukkan juga signanya dan lain sebagainya. Jadi untuk dari dokter, jika misalkan nanti ada perintah untuk menambahkan obat gitu ya, kita bisa menambahkannya juga di proses farmasi. Seperti itu, Kak. Oh ya, iya Pak. Jadi boleh tanpa melewati poli ya? Iya, betul. Baik. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama, Kak. Baik, dari kakak yang berada di dalam proses, maaf, yang ada di dalam apotek ya, mungkin sedang Zoom bareng itu ya. Ya, dipersilakan, Kak. Jika memang yang lain masih ada pertanyaan. Baik, mungkin cukup ya. Nanti jika memang masih ada pertanyaan yang memang berkaitan dengan fitur atau pelayanan, nanti bisa ditanyakan di dalam grup WhatsApp ya. Baik,